Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari tulisan Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Nah, judul kita pada hari ini adalah kekuatan dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara, kekuatan merupakan hal yang paling dikejar untuk dimiliki dibanding kelemahan. Nah, dimana pada faktanya kita akan dijumpai orang-orang yang memang kuat dan orang-orang yang lemah. Nah, kuat lemah di sini bisa dilihat dari beberapa aspek, baik dalam pekerjaan, baik dalam akademik, pelayanan, keuangan, bahkan hubungan dan mental seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah dengan kekuatan yang kita miliki, kita sudah menjadi berkat? Nah, apakah dengan kekuatan yang kita miliki, kita dapat menguasai diri sehingga kita tidak menjadi sombong? Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan situasi kita yang lemah, bagaimanakah kelemahan itu menguasai diri kita? Apakah kita menjadi putus asa, rendah diri? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kita berbicara tentang kekuatan dalam kelemahan. Paulus juga mengalami hal yang sama. Kita akan belajar sama-sama mengenai Paulus. Dalam ayatnya yang ke-7, saya bacakan untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau kita melihat konteks duri dalam daging yang Paulus maksudkan adalah yaitu sebuah kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam pasalnya yang ke-11. Nah, berbicara duri dalam daging, durinya Paulus diberikan untuk mencegah ia menjadi sombong atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam dirinya. Nah, hal ini terjadi agar Paulus sadar bahwa apa yang ia lakukan merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi ia tidak dapat bermegah atas dirinya. Duri menggambarkan sebuah kelemahan. Setiap manusia memiliki kekuatan dan kelemahan. Banyak hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup seseorang, bahkan banyak hal yang seseorang miliki secara tidak langsung. Ketika seseorang tidak dapat menguasai diri, ia akan menjadi sombong. Nah, namun adanya kelemahan itulah yang menjadikan kita agar tetap sadar diri untuk bersikap. Nah, Tuhan mengizinkan duri dalam daging atas diri Paulus agar ia tidak dapat bermegah diri atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa kelemahan dalam hidup kita? Pekerjaankah? Pendidikankah? Atau hubungan kita? Tapi percaya bahwa itu terjadi karena Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong karena kita kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bahwa ketika kita sedang dalam masa kekuatan, kelebihan, maka kita akan sulit mengakui bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita pasti akan merasa bahwa, oh iya saya bisa karena ya itu kekuatan saya hebat, gitu. Nah, kita melihat bahwa di ayat yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa duri yang diizinkan ada dalam dirinya adalah untuk mencegah ia menjadi sombong. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melihat apakah duri yang di dalam diri kita masing-masing. Kita yang tahu. Nah, tapi pastikan bahwa itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita pribadi yang tidak sombong. Kita yang tahu. Nah, tapi pastikan bahwa itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita pribadi yang tidak sombong. Dalam hal ini, Paulus sebagai manusia bukanlah tidak mengeluh,
Dalam ayatnya ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus bukan tidak kesulitan menangani duri yang ada dalam dirinya. Ayat ini berulang-ulang berseru kepada Tuhan untuk lepas dari hal itu. Namun apa jawaban Tuhan? Tuhan malah memberikan sebuah penyataan yang luar biasa yang kita bisa lihat jawabannya di ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, dari pengalaman ini, Paulus mengalami dan memahami sendiri bahwa pengajaran yang mendominasi tulisan-tulisannya adalah kuasa ilahi justru akan terlihat lebih nyata melalui kelemahan manusia. Nah, sehingga Allah sendiri saja yang akan menyatakan kuasanya sehingga seseorang boleh memperoleh kemenangan. Kita tahu bahwa melalui ini Allah akan dipermuliakan. Nah, ketimbang mencabut masalah atau kelemahan itu, Allah lebih memilih untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan melalui itu semua. Nah, Allah sendiri yang menyatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi Paulus untuk menanggung itu semua. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia yang cukup. Lupa bahwa kekuatan yang kita punya berasal daripada Tuhan. Nah, justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan bekerja. Hari-hari ini, jika orang memiliki kelemahan, bahkan penderitaan, kesesakan, kesakitan, banyak yang mengeluh, banyak yang tidak memahami kenapa itu terjadi dalam hidupnya. Justru melalui itu, Tuhan ingin menyatakan kuasanya atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini yang Paulus katakan. Ia bermegah atas kelemahannya. Waktu kita lemah, kuasa Allah nyata. Kekuatan daripada Allah nampak dalam hidup kita yang percaya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, apapun kelemahan yang kita miliki, pastikan itu adalah hal yang Tuhan izinkan, membuat kita tidak menjadi sombong dan membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan punya kendali atas hidup kita. Amin. Aku kuat. Ini yang Paulus katakan. Ia bermegah atas kelemahannya. Waktu kita lemah, kuasa Allah nyata. Kekuatan daripada Allah nampak dalam hidup kita yang percaya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, apapun kelemahan yang kita miliki, pastikan itu adalah hal yang Tuhan izinkan, membuat kita tidak menjadi sombong dan membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan punya kendali atas hidup kita. Amin. Ya, kita akan masuk pada kesimpulan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada yang memiliki kelemahan, ada yang memiliki kelebihan. Tapi yang menjadi perenungan bagi kita semua adalah ketika kita adalah orang yang Tuhan percayakan memiliki talenta banyak, kekuatan, kelebihan yang banyak, akankah kita dapat menguasai diri kita agar kita tidak menjadi sombong? Apakah kita menggunakan kekuatan kelebihan kita untuk memberkati orang banyak? Ini akan menjadi perenungan bagi kita semua. Nah, bagi kita yang sedang dalam fase kelemahan, kesusahan, yang sedang menderita bahkan sekalipun, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Sehingga Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhan yang bekerja
atas kelemahan kita. Karena kita tahu melalui kelemahan kita, kuasa Allah nampak. Dan itu boleh menjadi kesaksian bagi orang yang tidak percaya. Mereka boleh melihat bahwa Kristus dapat menolong. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tetaplah semangat walaupun sedang berada di fase yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan sebab cukup kasih karunia Tuhan bagi kita untuk mengatasi masalah yang ada, sakit penyakit yang ada, kesukaran, penderitaan yang kita alami. Kita menjadi kuat karena Kristus. Itu sebabnya ada kekuatan dalam kelemahan. Amin. Ada kekuatan di dalam Yesus. Haleluya. Demikianlah kebenaran yang bisa kita belajar sama-sama. Kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.